Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my podcast, the podcast that brings you insight and stories from the high school experience. I'm your host Andres Setiawan, and today we have our guest here with me, high school student sharing his experience in classroom management. But before we dive into the topic, let's get to know our guest here. What is your name? My name is Putra. Okay, how are you today? Good. Good. Okay, nice. Okay, let's begin with the question. The start of a lesson is well recognized as a moment of potential disruption and chaos. This is due largely to the many different variables the teacher needs to manage how your teacher starts the lesson. Awal pembelajaran itu kan diketahui sebagai momen yang berpotensi untuk rusuh atau kericuhan. Nah, gimana cara guru kamu itu mengawali sebuah pembelajaran? Biasanya sih guru saya memulai dengan menjelaskan setiap sesi, maksud dan tujuan, kayak membuka dengan pertanyaan, mengerjakan kuis atau tes sederhana. Oh, berarti biasanya membuka pembelajaran dengan pertanyaan, kuis atau tes-tes yang simpel-simpel gitu. Oh, okay, nice. Let's talk about your experiences with classroom management. What comes to mind when you think about effective classroom management? Kayak menurut kamu pengelolaan kelas yang efektif itu kayak gimana? Saya kira pengelolaan kelas yang efektif adalah tentang menciptakan lingkungan yang positif dan menyenangkan. Ketika siswa merasa didengarkan dan dihormati, hal ini akan menentukan suasana pembelajaran yang produktif. Okay. It's about creating positive environment, kayak berarti menciptakan lingkungan yang menyenangkan gitu untuk pembelajaran ya. Dan kamu juga suka ketika kamu didengarkan dan direspect oleh guru kamu. Oh, gitu ya. Okay, excellent. Great points. Okay, now let's dive into some challenges you have faced. What are some classroom management challenges you have encountered, and how did you or your teachers overcome them? Tantangan pengelolaan ruang kelas itu kan selalu ada. Nah, gimana pengamatan kamu terhadap guru kamu dalam mengatasi tantangan tersebut? Salah satu tantangan yang saya perhatikan adalah gaya belajar. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama, sehingga mungkin sulit bagi guru untuk mengakomodasi semua orang. Namun, salah satu solusi yang saya lihat adalah menggabungkan berbagai metode pengajaran dan mendorong komunikasi terbuka. Berarti guru harus memperhatikan gaya belajar siswanya ya. Oke. Dan menggabungkan berbagai metode pengajaran gitu ya. Oke. Absolutely right. That's a great insight. Okay, now let's switch things up about it. What advice do you have for fellow students in managing their behavior and engagement in class? And on the other hand, what advice do you have for teachers on managing their classroom effectively? Kamu punya saran nggak atau nasihat untuk teman sebaya kamu dalam mengatur perilaku dan keterlibatan mereka di kelas? Dan ada nggak saran atau nasihat buat guru kamu dalam mengelola ruang kelas mereka secara efektif? Untuk siswa, menurut saya tetap teratur dan proaktif dalam pembelajaran. Bagi guru, membangun hubungan dengan siswa adalah kuncinya. Ketika ada keterhubungan, akan lebih mudah untuk dinamika kelas. Okay. Absolutely right. Okay, next, communication is a key. How do you feel about the communication between teachers and students in your school?
especially when it comes to classroom rules and expectation. Komunikasi itu kan penting ya. Dan perasaan kamu tentang komunikasi antara guru dan siswa di sekolah, terutama terkait dengan aturan dan harapan siswa itu gimana? Komunikasi terbuka sangat penting. Ketika guru menjelaskan alasan di balik peraturan, hal ini akan membuat kita lebih mungkin untuk mematuhinya. Hal ini akan menciptakan rasa saling pengertian. Oke, berarti setiap guru menerapkan sebuah aturan harus ada alasan di baliknya ya. Ya. Oh gitu. Oke. Distraction are everywhere, especially with technology. How do you think teachers can effectively handle distraction in the classroom? Gangguan itu kan ada di mana-mana ya. Terutama dengan teknologi ini kayak HP. Nah, menurut kamu bagaimana guru dapat menghandle atau menangani gangguan ini di ruang kelas? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang bagus. Namun penting bagi guru untuk menetapkan batasan. Selain itu, melibatkan siswa dalam diskusi tentang dampak gangguan juga dapat membantu. Berarti siswa itu harus sering terlibat dalam diskusi ya. Ya. Okay, next question. How can teachers involve students in the classroom management process? Should students have a say in how things are run? Bagaimana guru melibatkan siswanya di dalam proses pengelolaan ruang kelas? Haruskah siswa itu memiliki hak untuk pengelolaan ruang kelas tersebut? Ya, tentu saja. Ketika guru meminta masukan siswa atau membiarkan siswanya menyarankan solusi terhadap suatu masalah, hal itu membuat kami merasa dihormati dan menjadi bagian dari komunitas belajar. Kamu juga senang ya ketika kamu bisa dilibatkan untuk memberikan solusi gitu? Ya, senang. Oh gitu. Okay. Classroom can vary, atau ruang kelas itu kan beragam atau berbeda. Nah, how do you feel about teachers adapting their management style to different classes or student? Bagaimana perasaanmu tentang guru yang mengadaptasi gaya manajemen mereka ke kelas yang berbeda dan ke siswa yang berbeda juga? Ini penting, apa yang berhasil di satu kelas belum tentu berhasil di kelas lain. Guru yang beradaptasi menunjukkan bahwa mereka memahami dan peduli terhadap kebutuhan siswanya. Okay. Finding the right balance between being an authority figure and being approachable can be challenging. What do you think about this? Kayak menemukan keseimbangan antara menjadi guru yang otoritas atau yang mengatur segalanya dan menjadi approachable, mudah didekati. Menurut kamu itu gimana? Ini adalah keseimbangan yang rumit. Guru harus menyatakan dengan tegas ketika diperlukan, namun juga mudah didekati sehingga kami merasa nyaman mengajukan pertanyaan atau mencari bantuan. Berarti guru harus mempunyai dua sikap ya, bisa bersikap tegas dan bisa bersikap lemah lembut juga, atau bisa diajak untuk diajukan pertanyaan atau mencari bantuan itu ya. Oke. Conflict is a part of life. How should teachers handle conflicts within the classroom to maintain a positive learning environment? Di dalam ruang kelas itu kan pasti selalu ada konflik itu, kan? Nah, gimana cara guru kamu itu menangani hal tersebut? Mengatasi konflik secara pribadi, mendengarkan kedua belah pihak, dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang dapat membantu menjaga suasana positif. Jadi guru kamu itu meminta siswanya untuk berbicara atau mengobrol, mendengarkan kedua pihak, dan dia memberikan solusi gitu ya? Yeah. Technology is integrated into education now. How do you think teachers can use technology for effective classroom management? Teknologi itu kan sekarang udah ini ya, menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, menurut kamu
guru yang dapat menggunakan teknologi itu efektif atau enggak? Menggunakan aplikasi untuk tugas dan komunikasi membantu menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir. Ini juga merupakan cara cepat bagi guru untuk berbagai pembaruan dan sumber daya. Okay, wonderful advice. But before we wrap up, any final thoughts on the importance of effective classroom management? Ada ini enggak? Nasihat tentang pentingnya pengelolaan ruang kelas yang efektif. Saya pikir ini adalah dasar dari lingkungan besar belajar yang sukses. Ini bukan hanya tentang peraturan, ini menciptakan tentang ruang di mana setiap orang merasa termotivasi untuk belajar dan berkontribusi. Okay, that's a great advice. Thank you, Putra, for sharing your valuable insight on classroom management, and thank you to the listener for joining us today on my podcast. If you have any suggestion, please comment down below, and yeah, thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya.